biasanya memasuki candi itu ada dua cara. Yang pertama adalah pradaksina. Pradaksina, Pradaksina. Pradaksina itu kita mengelilingi candi searah jarum jam. Jadi dari sana kemudian sini mengelilingi candi searah jarum jam. Kemudian ada cara satu lagi namanya prasawiya. Prasawya. Itu kebalikannya dari pradaksina. Jadi mengelilingi candi berlawanan arah jarum jam. Itu ada maknanya sendiri-sendiri. Pradaksina itu biasanya untuk dalam rangka untuk pemujaan candi. Dan ini teman-teman kalau pas waisak itu biasanya teman-teman kita yang beragama Hindu Buddha itu kan juga pradaksina juga. Kalau teman-teman bisa membaca salah satu penelitian dari UI itu sudah membahas lengkap mengenai identifikasi itu siapa, nilai siapa aja, dan juga open access, teman-teman bisa membaca di situ. Bisa dilihat ini seperti busana kenegaraan, busana raja kemudian dikasih payung. Kalau dikasih payung ini biasanya tokoh yang payung itu adalah tokoh yang menunjukkan raja. Kalau teman-teman melihat keraton Solo atau keraton Jogja, biasanya kan kalau Jogja Sri Sultan itu kalau keluar kan ada payungnya di rumah. Nah itu seperti ini juga ada di zaman keraton. Karena payung itu menyimbolkan, payung itu dalam bahasa Jawa pun adalah catra, catra pingrat. Itu seperti diibaratkan raja itu memayungi seluruh dunia, mengayomi, seperti itulah. Jadi ada filosofi payung itu seperti itu, teman. Nah, juga lihat dan dua orang juga payung juga. Nah ini ada yang bilang juga bahwa kemungkinan yang direliefkan ini adalah orang-orang yang ikut membangun Candi Pelausan. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi saya belum baca ya. Tapi itu saya sarankan teman-teman kalau mau tahu ini ada siapa baca skripsinya UI. Ada kok. Itu juga aku cantumin di di pengantar itu salah. Ini juga sama. Di sini ada 3 perwujudan budaya yang pernah ada. Karena beda aliran budayanya beda, terus bahasanya beda. Aku belum tahu ini yang tengah siapa. Pokoknya yang tengah biasanya kecenderungannya paling tinggi daripada yang dua. Ini biasanya yang ditemukan adalah arcanya bukan arca, ya ada arcanya juga. Seperti di Prambanan ada 3 gede, atau yang pertama Candi Siwa, Brahma dan Wisnu, di tengah di dalamnya ada arca ketiga dewa itu. Kemudian kalau di candi yang kecil-kecil itu malah seringnya ditemukan adalah Yoni. Lingga dan Yoni. Dan kadang di Candi Ijo kalau teman-teman naik ke sana, atasnya Breksi itu ada Candi Ijo. Itu candi permarannya, di dalamnya ada arca sapi atau arca Nandi. Nandi, Mbak. Siwais banget. Nah, ini juga sama teman-teman, juga ada penelitian yang menggambarkan yang berpayung dan lain-lain itu. Nah, itu karena
Ya itu kemungkinan ada yang berpendapat bahwa yang direliefkan di sini adalah orang-orang yang hidup membangun candi pelosok itu. Bukan kalau di Jawa Baru itu payung itu maknanya ngayom. Iya, dan itu sama dengan sama. Filosofinya sama yang dengan Jawa kuno juga sama. Mengayomi, memayungi, catraning-kan seperti itu. Ini juga sama teman-teman tengahnya. Ya, kalau teman-teman jeli, apa namanya, sikapnya itu berbeda-beda. Tapi aku nggak tahu yang di sini belum. Jadi yang tengah dan kanan kiri sama nggak sih kita apa namanya sikapnya? Jadi sikap ini juga semua beda. Terus itu menandakan berbeda perwujudan budanya. Jadi ada sikap tangannya kayak gini, ada itu. Kalau sikap tangan namanya mudra teman-teman. Mudra ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Itu maknanya berbeda dan budanya akan berbeda. Itu mungkin kita bisa mengata relief yang di kemudian yang di samping itu ya kemungkinan adalah itu relief dewa-dewa. Nah, bagi sampainya atas teman-teman. Nah, di sini juga ada relief apa ya? Ini namanya adalah relief sangka. Sangka itu kerang putih. Kalau di cerita Mahabharata itu digunakan untuk apa namanya sangkakala penanda trompet perang. Nah, kalau di Indonesia Timur ini masih ditemukan fungsinya masih ada kayak gitu. Jadi kerang-kerang yang gede-gede kemudian menjadi alat musik. Yes, apa namanya ke SpongeBob tuh? Kerang ajaib. Nah, tapi ini sangka ini menjadi apa namanya salah satu kalau di Hindu itu salah satu apa namanya ya bukan pusaka sih, pemilikan dari dewa Wisnu. Jangan dicokot kucing. Gua merabies ora. Dadah guys, kayaknya itu terakhir aku. Kok bisa? Bisa. Jauh juga tuh. Gua rabies ora. Ora. Dan kalau nikahan ini ora. Dalam memasuki candi kita ada dua cara. Biasanya memasuki candi itu ada dua cara. Yang pertama adalah pradaksina, PRADAKSINA. Pradaksina itu kita mengelilingi candi searah jarum jam. Jadi dari sana kemudian sini mengelilingi candi searah jarum jam. Kemudian ada cara satu lagi namanya prasawiya, PRASAWYA. Itu kebalikannya dari pradaksina. Jadi mengelilingi candi berlawanan arah jarum jam. Itu ada maknanya sendiri-sendiri. Pradaksina itu biasanya untuk dalam rangka untuk pemujaan candi. Dan ini teman-teman kalau pas Waisak itu biasanya teman-teman kita yang beragama Hindu Buddha itu kan juga pradaksina juga. Kalau prasawiya itu kalau kebanyakan di Bali itu banyak prasawiya. Dan prasawiya dan pradaksina ini juga berkaitan dengan apa? Oh, prasawiya itu berkaitan dengan apa ya, ziarah. Karena banyak candi-candi terutama di Jawa Timur itu selain menjadi tempat pemujaan juga menjadi pendarmaan, bahasanya ya kan, makam gitulah, makam dari raja-raja kerajaan pada zaman dulu. Jadi ada satu raja yang meninggal kemudian dibuatkan candi. Nah, itu kebanyakan juga prasawiya dan jadi maknanya sudah beda. Yang pertama untuk memuja, yang kedua adalah untuk berziarah kayak gitu. Gampangnya seperti itu. Dan pradaksina maupun prasawiya ini juga berkaitan dengan relief yang ada di candi. Kalau teman-teman ke Borobudur untuk membaca candinya, teman-teman harus pradaksina untuk urut. Nah, ada beberapa candi di Jawa Timur itu membaca reliefnya itu harus prasawiya. Ketemunya ketika prasawiya gitu. Ada perbedaan itu juga. Jadi kalau teman-teman main-main ke candi pradaksina,
Oke, biasanya kayak gitu lah. Searah jarum jam. Ya, kita kan kita di utara selatan dan utara ini identik kembar dan kemungkinan di dalamnya juga sama ada arca-arca kudanya kayak gitu. Tapi karena ini observasi ya, mari kita masuk. Oke. Tapi ini beda adalah apa namanya kondisi arcanya ini sudah ya bisa dilihat ya ini pasangannya cuma atau Ini penggambaran arca. bukan dewa ini Buddha perwujudan Buddha perwujudan Buddha. Nah teman-teman kalau bisa lihat ini di belakang ini itu seperti api loh. Apa penggambaran api. Biasanya kalau di Buddha sih cuma Hindu juga itu orang-orang yang apa namanya atau tokoh-tokoh figur-figur yang dia punya kedudukan atau tingkat spiritualitas yang tinggi, di belakangnya itu ada penggambaran kayak gini, kayak cahaya, betul, cahaya kayak bersinar gitu ya, di belakangnya bersinar ya, makanya tinggi banget kan, tingkat kerohaniannya tinggi banget. Masya Allah. Oke, mari kita ke sini yang apanya gayanya ini loh Mbak. Gayanya kan relief itu kan kayak telanjang gitu kan. Ya lumrah itu. Ya lumrah itu. Pada zaman dulu lumrah. Iya. Kalau tahun zaman sekarang ya viral itu kan. Viral. Gitu. Ini ada juga apa namanya payung menandakan bahwa dia punya kedudukan. Nah sini juga sama. Ada penggambaran apa namanya air ini ada. Ini berarti peralatannya kurang dan teratai Relief atasnya sama sama dan juga ada apa namanya yang bolong-bolong juga sama. Oke, mari kita yang ini sudah ke sana. lebih terlihat juga. Nah teman-teman mungkin bisa juga bertanya, kenapa sih arca-arca itu kepalanya kok nggak ada? Kenapa sih arca-arca biasanya kepalanya tuh kepotong? Yang pertama untuk kesengajaan dipotong karena biasanya arca-arca yang zaman dulu itu emang dibuat bagus banget dan punya nilai jual, tapi ini nggak semuanya. Yang kedua adalah faktor vulkanologi. Jadi gempa itu juga bisa apa namanya mengakibatkan apa tugel atau kepalanya itu bisa patah. Dan banyak juga arca-arca yang ditemukan di sekitar Candi Pelausan itu tanpa kepala. Dan bahkan ada satu cerita itu salah satu arca Buddha yang sudah disimpan di mana? Di sana itu selatan Mandapa itu pasangan kepalanya itu ditemukan di Candi Pelausan itu. Jadi jauh banget gitu loh. Identifikasinya gimana? Yakinnya kalau wisirai denen Pas potongannya itu pas dan ketika dipasang pas. Yalah ya. Iya, ada cerita kayak gitu juga. Jadi Arca Stingono kepalanya di Pelausan Kidul. Jauh banget, seratusan meter. Kok bisa ya sampai sana ya? Ada kan gitu. Dan untuk pemasangan apa kepala arca ini ataupun sambungan kayak gini, sambung itu juga ada metodenya. Nggak bisa sembarangan kita masang kayak gitu. Ada metodenya. Kemudian pertama gini dibor dulu. Kemudian dikasih apa nanti ditemplate kayak gitu. Itu ini kan juga kan hasil kan. Coba Mas Teguh itu gulunya itu dengan raba nenek tilas buru-buru. Wah tidak ada. Berarti batu utuh. Jadi emang dulu nenek moyang kita membuat arca kayak ini emang dari batu utuh gitu, kemudian dipahat.
alat pahat. Harus sudah. Sudah. Besi itu kan lama itu. Megalit hitam Zaman-zaman. itu zaman pra kan? Sudah ada apa namanya pengetahuan seperti itu, kemampuan seperti itu dan bagus katanya sih. Pernah salah nggak Mas? Apa? Pernah salah nggak waktu dia? Oh, salahnya apa namanya, kalau salah saya belum tahu, apakah setahu saya bukan salah Mas, tapi belum selesai Gitu. karena di apa namanya di Borobudur itu, di Balai Borobudur itu ada, di tempatnya itu ada unfinished Buddha. Jadi arca Buddha itu belum selesai dalam pahatnya itu loh. Terus kemudian ada juga banyak teman-teman arca yang emang tidak selesai. Yang terbaru adalah yang di apa namanya ditemukan arca Ganesha kalau nggak salah di jalan tembus dari Prambanan ke Klaten tuh. Ya. Gunung Kidul, jalan baru itu ada di daerah asal apa namanya itu ada juga unfinished. Jadi arca Ganeshanya itu belum selesai Dan lumrah seperti itu. Kalau kesalahan saya belum tahu ya apakah sudah ada yang seperti itu, kesalahan seperti itu. Kemungkinan ya ada kesalahan. Orang melukis juga ada yang keliru. Iya. Tapi kalau pembentukan kayak relief kayak gitu, kalau saya belum tahu kalau di sini seperti apa. Tapi di Borobudur itu untuk membentuk suatu relief yang kayak relief cerita kayak gitu, di atasnya itu biasanya ditulisi ceritanya dulu. Jadi ada siapa ceritanya apa. Kemudian juru pahat itu menyesuaikan dengan itu. Jadi ada juru pahat, kemudian ada juru pembuat prasasti. Membuat tulisan itu prasasti itu namanya, yang jurunya itu namanya Citraleka. Sebentar, berarti rata-rata candi itu, relief itu dia dipahat di situ ya, tidak lagi. Iya, dipahat langsung Langsung di situ ya, di batu candinya itu. Batu candinya. Bukan memahat di Bukan. batu, tetapi memahat di candinya. Kan bisa kayak gitu. Bisa banget kan, misalnya kayak gini dulu kan segini terus di apa namanya dibuat ke dalam toh, ini kan timbul toh masalah itu kan. Kalau logika sekarang waktu satu batu kita pahat kemudian tempel kan kadang nggak bisa pas. Tapi kalau sudah dibuat jadi seperti ini, sudah ada bangunan seperti ini kemudian dibuat apa namanya dipahat gitu, malah lebih masuk akal. Lebih logis Iya. kalau memang dipahat di candinya. Ini perempuan juga. Untuk satu relief itu berapa person Mas bisa? Kalau dari anak itu? Setahu saya satu orang, karena apa namanya, aku mau syuting di Unibur itu emang sudah ada jurunya satu Satu cerita. relief, Relief ya. satu relief itu ada satu orang, bahkan bisa sampai karena apa namanya ya, tapi bisa kemungkinan 2 orang atau lebih ya, karena mengingat kebutuhan untuk juru pahat itu juga banyak banget kayak gitu. Bisa satu orang, bisa 2 orang itu bisa. Namanya yang memahat itu juga punya tingkatan menurutku sih, karena apa, tergantung dengan kualitas dia memahat, halus atau tidaknya kayak gitu, itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Dan ada apa namanya, kalau nggak salah di zaman Mataram kuno itu ada struktur kepejabatan. Jadi dari raja sampai bawah itu struktur pejabat di zaman Mataram kuno ada. Istilahnya adalah Manggilala Drawaya Haji, lupa itu ada istilahnya. Itu ada 150-an punjul, 150-an lebih jabatan dari raja sampai yang paling bawah. Ada yang mahat namanya apa, yang membuat namanya Citraleka, dan lain-lain. Yang menjadi apa namanya, yang mengurusi hukum itu namanya Pamgat kayak gitu. Banyak sekali. Juga candi utama agama Hindu di Jawa. Ya, kemudian apa namanya? Kalau istilah Jawa kuno itu adalah Dharma Haji. Aku lupa. Jadi ada 2 tipe candi induk sebagai, kalau sekarang kalau Islam pasti Istiqlal gitulah.
kemudian ada dharma lepas itu candi-candi yang di sekitar kita untuk pemujaan orang-orang desa gitu. Nah, itu akan berbeda. Seperti kalau di yang Hindu yang paling sangarkan itu ya Prambanan toh. Itu sebagai candi utama dari agama Hindu pada zaman dulu dan sampai sekarang kan yang kalau di Indonesia kan. Kemudian yang Buddha itu di Borobudur. Nah, itu akan berbeda. Karena melihat itu kedudukan candi itu sendiri sebagai tempat suci untuk